Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramadan Ceria TV 9, tambah wawasan, kuatkan iman. Perkenalkan, di pagi hari ini kita ketemu dengan saya Nurul Ulyani dari SMP Negeri 14. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita masih diberkahi oleh Allah untuk menuntut ilmu, agar dengan lantaran doa kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah pintu-pintu hidayah, rahmah, dan nikmah di bulan Ramadan ini. Dengan marilah kita, anak-anak, kita membaca Al-Fatihah di dalam diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Anak-anakku yang selalu semangat di bulan suci Ramadan ini, pada hari ini saya akan mengajarkan tentang menuntut ilmu. Dengan ilmu, maka pintu menjadi lebih mudah dalam menggapai masalah dunia dan masalah akhirat. Maka pada segmen ini saya perkenalkan tentang kompetensi dasarnya. 1. Menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pengamalan rukun iman. Yang kedua, menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan berkaitan dengan hadis juga. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang berkaitan dengan ilmu. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, yang berikutnya, tujuan dari pembelajaran kami, 1. Anak-anak bisa menyebutkan surat Ar-Rahman ayat 33 serta surat Al-Mujadalah ayat 11 serta berkaitan dengan hadis pula. Yang berikutnya, anak-anak bisa menjelaskan makna kandungan surat Al-Mujadalah, surat Ar-Rahman, dan ilmu yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Itu kompetensi dasarnya. Maka sebelum masuk materi, mari kita renungi apa yang dikatakan sahabat Ali karamallahu wajhah. Ali pernah mengatakan lebih baik, perhatikan, lebih baik daripada harta, lebih baik ilmu daripada harta. Ali mengatakan demikian. Kenapa Ali mengatakan demikian? Karena ilmu yang menjaga kita dan harta kita yang menjaga. Ilmu sebagai hakim dan harta sebagai yang terhakimi. Itu Ali mengatakan demikian. Ali juga mengatakan bahwa perkataan sahabat yang jujur itu lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Yang berikutnya Ali juga mengatakan, engkau tidak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, kata Ali, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan waktu yang panjang. Anak-anakku, di masa pandemi ini, kita banyak waktu yang terluang untuk menuntut ilmu, untuk memperoleh pengetahuan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mudah melalui media-media yang telah disediakan oleh sekolah kita tanpa harus ketemu dengan guru. Dari itu anak tetap semangat dalam mencari ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan memperoleh kebahagiaan. Karena dengan ilmu inilah kita akan memperoleh keselamatan. Hadis mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mengapa Islam sampai mewajibkan mencari ilmu sampai wajib? Ada apa di balik itu? Dijelaskan dalam makalah, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa mengendaki urusan dunia seperti ini, semua yang ada di sekitar ini, maka butuh ilmu. Yang kedua, waman arada akhirat fa alaihi bil ilmi. Barang siapa membutuhkan akhirat, butuh dengan ilmu juga. Urusan dunia saya contohkan,
Kita kepingin jadi dokter, ada ilmunya. Kepingin jadi insinyur, butuh ilmunya. Kepingin jadi arsitek, butuh ilmunya. Itu urusan dunia. Urusan akhirat contohnya. Kita mau sholat, harus sholat wudhu dulu. Tanpa ada ilmu, maka wudhu kita tidak sah, harus diilmuni. Kita mau sholat, harus tahu syarat rukunnya. Itu butuh ilmu juga. Dan kita butuh keduanya, harus butuh ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka dari itu anak-anak, ilmu sangat penting sekali. Dalam pandemi ini kita jangan menyerah. Tetap semangat mencari ilmu. Karena ilmu inilah kita akan memperoleh kedua-duanya. Urusan dunia, urusan akhirat. Anak-anakku, kita bisa di mana saja belajar. Bisa dengan duduk santai kita megang HP. Kita browsing ilmu tentang fisika, ilmu tentang IPA, ilmu tentang matematika. Kita santai dengan makan, bisa megang HP. Melalui ilmu, mudah sekali kita diberikan fasilitas oleh Allah. Maka dari itu anak-anak, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggais ilmu. Agar kita di dalam bulan Ramadan kita akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa. Karena memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah. Yaitu posisi kita sebagai seorang siswa, ibadah dengan menuntut ilmu. Tidak usah jauh-jauh panas-panas di sekolah. Cukup di sekolah, cukup di rumah dengan laptop, dengan HP. Maka kita bisa belajar. Bisa komunikasi dengan guru. Bisa komunikasi dengan teman kita. Bisa kerjasama untuk mengerjakan soal. Cukup dengan itu. Inilah ilmu yang sangat penting anak-anak. Kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita rencanakan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Yang bermanfaat. Fid-dini wa dunya wal akhirat. Di bulan Ramadan ini kita tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Salah satu ibadah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Anak-anakku semuanya, di dalam bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya belajar dalam pertemuan kali ini masalah ilmu. Oke anak-anak, kita akan kembali lagi di Ramadan Ceria TV 9. Tambah wawasan, kuatkan iman.